dari 4. Permintaan uang itu apa? Kalau enggak, faktor mendorong seseorang memiliki uang itu ada 3 apa aja? Masih ingat nggak? Angkat tangan. Motif? Motif transaksi, spekulasi. Nah itu faktor seseorang memegang uang ada 3 motif. Pengertiannya kemarin juga udah. Pengertian permintaan uang itu apa? Berupa uang kan? Dan uang yang dimiliki seseorang sebagai rentatu dalam periode tertentu, ya enggak? Nah, sekarang dibuka halaman 199. Nah, di situ ada pengertian penawaran uang. Siapa yang mau membaca? Aku. Ya, boleh. Silakan Mbak. Pengertiannya aja. Arti sempit. Arti sempit dengan istilah M1, uang transaksi yang meliputi uang kartal, uang kertas dan uang logam, dan uang giro, cek giro yang beredar di masyarakat. Dan arti uang luas dengan istilah M2 merupakan M1 ditambah uang kuasi, rekening tabungan, dan surat berharga. Ya, betul. Terima kasih. Bagus, jawabannya benar. Nah, arti sempit sama arti luas. Arti sempit itu namanya M1. Kalau arti luas namanya M2. M1 itu apa? Di buku paket ada. Uang kartal atau tambah uang viral. Uang kartal Tambah uang di M2 berarti apa? M1 ditambah uang kuasi. uang kuasi. Uang kuasi itu berupa apa? Tabungan. Setelah tabungan itu apa? Sertifikat berharga yang sering kita jumpai ya. Berharga dan deposito. Jangka panjang. Tabungan, tahu kalau kalian pernah nabung nggak? Pasti nabungnya di celengan. Setelah di celengan ada yang bilang ada. Sertifikat berharga contohnya apa? Sertifikat rumah, tanah, motor boleh, BPKB. Pokoknya yang sering itu tanah sama rumah atau gedung karena punya sertifikat. Deposito tahu nggak kalian deposito? Deposit. Nah, deposit kalian uang kalian ditabung di bank. Nah, ada jangka waktunya, mau 3 bulan ditarik, 5 tahun ditarik, nanti penarikannya sesuai perjanjian kalian sama bank. Mau pilih yang mana? Nanti ada bunga-bunganya. Nggak boleh asal ambil di bank deposito. Kalau asal ambil, berarti nanti kamu kena penalti, ada denda. Nah, kalian pasti belum pernah deposito. Kalau udah pernah, biasanya orang tua kalian. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang di 1202. Siapa yang mau membaca? Langsung ke 1 apa? Tingkat bunga. Ya enggak, baca. Silakan. Yang kedua, tingkat inflasi. Ya. Yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Yang keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan. Yang kelima, nilai tukar rupiah. Oke, itu ada berapa? Ada 5. 5. Di antara 5 itu masih bingung nggak faktornya apa aja? Semuanya masih bingung? Saya jelasin ya. Tingkat bunga. Kalian tahu tingkat bunga di bank? Enggak ya. Jika tingkat bunganya itu tinggi, dunia usaha akan lesu. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan menambah jumlah uang yang beredar sehingga tingkat bunga kembali turun. Berarti tingkat bunga itu enaknya naik apa turun? Turun. Iya benar banget. Kenapa turun? Karena kalau turun itu penawaran uang tuh akan mengalir. Yang namanya inflasi itu apa? Daya beli masyarakat menurun. Menurun apa
Logikanya gini, kamu kalau mau beli, kalau kamu mau beli minum nih, tapi kamu nggak punya uang, bisa nggak beli? Lanjut. Nggak bisa kan? Iya. Namanya nggak bisa berarti perusahaanku juga rugi kan? Kalian mau beli minum nggak punya uang, jadi perusahaan saya menjualnya juga menurun karena terkait penjual dan pembeli. Nah itu namanya tingkat inflasi, daya pembeli menurun sehingga produksi saya juga menurun. Nah itu juga mempengaruhi Bank Indonesia. Makanya uang yang beredar juga menurun kan? Menurun nggak? Kalau kamu nggak beli ke saya kan uangnya penawaran uang nggak beredar. Nilai tukar rupiah itu apa? Jika nilai tukar menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar. Nilai tukar rupiah, kalian tahu nggak? Nilai tukar rupiah $1 sama rupiah di Indonesia berapa? 16.000 itu $1. Kalau $10 berarti berapa? 160. 160. Sampai sini paham nilai tukar uang. Kita nilai tukar dengan dolar itu 1. Kalau di rupiah kan 16.000. Kalau 10 berapa? 60.000. Ya, 160.000. Itu ya. Nah, semisal M-nya kan, M-nya jumlah yang beredar itu 100M. 100M maunya berapa? 6 apa 9? 9. P-nya 8 putaran, P-nya 200 unit. Hitung P-nya. Siapa yang bisa boleh maju? Ya boleh Mbak, silakan. Ya langsung sini aja, bawahnya jawab. Pakai kalkulator jawab apa? Kalau kalian sudah paham, sebelum akhir pembelajaran dari awal sampai sekarang kita belajar apa aja sih? Tadi kita belajar apa? Yang pertama angkat tangan, siapa yang mau jawab? Salah nggak apa-apa. Apa? Mbak, nggak apa-apa. Apa tadi? Penawaran uang. Teori penawaran uang itu ada arti sempit maupun luas. Terus apa lagi tadi? Faktornya itu ada berapa? 5. Nah, terus teori penawaran uang itu perhitungannya menurut Gilbert sama Marshall ini. Udah paham? Kalau sudah kita pada akhir pembelajaran ibu minta kalian di buku buku paketnya, buku tulisnya saya beri soal post-test, nanti dikerjakan sendiri. Nanti saya kasih kertas satu meja satu, di kertas kalian disobek satu lembar, boleh dikasih nama, dikerjakan sendiri. Buku paketnya ditutup, bukunya ditutup. Ambil selembar kertas satu, nanti satu lembar lagi. Disobek jadi dua. Dikasih nama. Nanti ada soal dari saya proses. Udah, buku paketnya tutup. Kasih nama. Nanti kalau sudah dikumpulkan, sebisanya dikerjakan sendiri tanpa berdiskusi. Lebih baik jujur